Oke. Nah, tadi yang disebutkan begitu kan memang ada beberapa target yang disebutkan oleh pemerintah dan salah satu targetnya adalah penggunaan mobil listrik ini bisa mencapai 600.000 kendaraan di tahun 2030 mendatang begitu. Nah, kalau Mas Rudi sendiri melihatnya seperti apa sih? Apakah memang target ini sangat mungkin tercapai begitu dan kira-kira kendala apa yang ada yang mungkin menjadi kendala utama saat ini untuk masyarakat lebih memilih kendaraan listrik dibandingkan kendaraan berbasis, ataupun juga, bahan bakar lainnya? Iya, yang pasti pertama adalah harga. Harga mobil konvensional itu masih tetap jauh lebih murah dibandingkan harga mobil berbasis listrik, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya infrastruktur, itu yang paling penting. Ini selalu seperti telur dan ayam. Ketika misalnya para investor juga mau bikin infrastruktur pengecasan mobil listrik, mereka akan bertanya, berapa banyak memang mobil listrik yang akan dicas? Ternyata nilainya cuma 500 atau 1.000 seluruh Indonesia, itu secara visible nggak masuk akal untuk dilakukan investasi. Balik lagi customer juga akan bertanya, ketika mau beli mobil listrik, berapa banyak tempat cas yang bisa digunakan untuk mengecas mobil ini. Kalau mau cari tempat cas aja sulit, itu siapa yang mau beli mobil listrik ini? Jadi kendalanya itu balik lagi ke infrastruktur. Itu seperti telur dan ayam, mau mobilnya duluan atau pengisian listriknya duluan. Maka diperlukan memang government will dan political will yang cukup untuk bisa dari pemerintah itu memaksakan casannya dulu dibanyakin. Maka para pelaku industri mobil listrik ini akan mulai berdatangan dan ekosistemnya akan terbentuk secara baik, mulai dari penjualan, sales, service, spare part sampai ke industrinya atau ke pabriknya. Mungkin bisa akan ada di Indonesia. Nah, yang paling penting adalah infrastrukturnya dulu digalakan. Menurut saya sih seperti itu. Pak Munawar, tadi kan berbicara terkait dengan harga mobil ataupun juga kendaraan listrik yang cukup fantastis ya. Nah, disebutkan juga bahwa sebetulnya salah satu komponen yang paling membuat harga dari mobil listrik ini bengkak adalah harga dari baterainya itu sendiri yang bahkan bisa mencapai 35% disebutkan. Nah, kira-kira apakah dengan nanti kemungkinan di Indonesia juga sudah dikembangkan baterai sendiri di dalam negeri, maka harganya bisa akan turun drastis begitu? Seperti apa kira-kira prediksi ataupun juga perkiraan dari Anda? Ya. Nah, sebelum kita membahas soal apa namanya tadi gimana menurunkan harga, saya kira yang dikatakan Pak Rudi tadi itu benar. Pertama kita harus sepakat dulu, konsisten ya dengan aturan-aturan ini. Satu sama lain antar kementerian itu harus kompak dulu nih. Yang satu menurunkan emisi, yang satu nggak peduli pajak tetap harus masuk. Nah, itu repot. Jadi kita harus satu suara dulu soal ini. Kalau kita sepakat, ya semua lini harus menuju ke tujuan yang sama. Yang kedua soal harga. Iya, betul. Baterai itu menjadi komponen yang paling mahal ya dari listrik. Tapi saya kira begitu populasi mobil ini makin banyak, pasti harga ekonominya juga makin turun gitu, harga pasarnya. Itu kan udah hukum ekonomi. Bikin 1.000 biji sama 1 juta biji kan harga jualnya berbeda. Nah, tantangan utama berikutnya adalah bagaimana membuat masyarakat itu pindah ke mobil listrik dengan baik dengan sukarela atau mungkin bahkan dengan setengah dipaksa. Swedia misalnya, Swedia itu sudah mewajibkan 2030 atau 2025 saya lupa, tidak lagi menjual mobil konvensional. Jadi semua orang wajib beli mobil listrik, begitu. Nah, kita mungkin nggak bisa bikin seperti itu drastis, ekstrim seperti itu perubahannya. Tapi kalau kita bisa memberi insentif-insentif yang menarik, yang bisa membuat harga mobil listrik itu seksi istilahnya, ya kenapa tidak? Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.